Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan, keimanan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Kepada yang terhormat Ibu Khairunisa SPD MA selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Aldi dari UNM, Prodi PGSD dari kelas M212. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Kontribusi Islam dalam Peradaban Dunia. Ajaran Islam yang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia selama berabad-abad tentunya meninggalkan tinta emas dan torehan positif berupa khasanah keilmuan bagi peradaban dunia. Meskipun tidak ada lagi kekuasaan Islam secara mutlak, hal itu disebabkan oleh ekspansi Islam ke daerah-daerah tidak bertujuan untuk mengambil harta kekayaan dan rampasan, tetapi untuk membangun dan mengelola kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Peradaban Islam bisa maju di masa itu salah satunya berkat kerja keras para ilmuwan dan cendikasawaan mereka adalah pelopor lahirnya peradaban dunia yang baru, yang awalnya mempelajari dan mempertahankan peradaban Yunani kuno. Tidak hanya itu, tetapi para ilmuwan muslim juga mengembangkan pola pikir dan kecerdasan otaknya untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam ilmu pengetahuan. Peran dan sumbang umat Islam dalam kemajuan peradaban dunia diakui oleh seorang orientalis barat yang bernama Gitef Lebon. Dia mengatakan orang-orang Arab lah yang menyebabkan kita mempunyai peradaban, karena mereka adalah iman kita selama 6 abad peradaban. Karena itu mereka adalah iman kita selama 6 abad. Di kalangan barat, Islam memegang peran penting sebagai donatur kemajuan peradaban mereka. Meskipun sekarang justru baratlah yang menjadi ikon kemajuan peradaban dunia. Kontribusi Islam tersebut antara lain sebagai berikut. Karya-karya ilmuwan muslim dalam bidang filsafat dan sains ke bahasa barat, termasuk Spanyol, sehingga penduduk barat dapat menambah wawasan pendidikan mereka. Masa ini berlangsung dari abad ke-12 dan ke-13. Metode dari teori sains melalui penelitian dan eksperimen yang dilakukan ilmuwan muslim. Kontribusi dalam bidang matematika seperti sistem notasi dan desimal. Buku-buku terjemahan yang diadopsi oleh bangsa barat, misalnya karya Ibnu Sina tentang kedokteran yang digunakan sebagai materi pokok pendidikan barat sampai abad ke-17 Masehi. Berkat kegigihan dan kecerdasannya, para ilmuwan muslim secara tidak langsung telah memotivasi barat untuk mengembangkan kebudayaan mereka, seperti Renaissance dan budaya Romawi kuno. Universitas-universitas di Eropa yang sekarang ini banyak didirikan merupakan pengembangan dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang didirikan sebelumnya.
Ketika Barat masih berkutat dengan kegelapan, umat Islam telah berhasil melestarikan pemikiran dan kebudayaan Romawi Persia. Para sarjana dan ilmuwan Barat menuntut ilmu dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kemudian dibawa ke negaranya. Kontribusi umat Islam dalam bidang kesehatan, sanitasi dan maka kepada dunia Barat pada masa itu, ketika peradaban Islam dibawa ke Barat oleh orang-orang non-Arab. Ilmu-ilmu tersebut masih dalam satu bingkai dan belum dipisah-pisah. Oleh karena itu, ilmuwan kalam filsafat, tasawuf, ilmu alam, matematik, dan ilmu kedokteran masih belum diklasifikasikan dan masih bercampur. Para ilmuwan muslim kemudian menggabungkan ilmu filsafat dengan ilmu agama. Ini berarti ada perpaduan antara akal, tidak seperti bangsa Barat yang masih mendikot ke ilmu akal dengan ilmu agama, sehingga tidak ada inovasi baru. Setelah mengadopsi pemikiran para ilmuwan Muslim, bangsa Barat mampu memajukan peradaban mereka dan sampai sekarang merajai peradaban dunia. Kebanyakan bangsa Barat mengadopsi gaya pendidikan di Timur Tengah, terutama dari lembaga-lembaga pendidikan yang sehingga mereka mendirikan universitas dan akademi seperti di dunia Islam. Bangsa Barat mempunyai kelebihan dalam hal ketentuan dekonsistenans, mengembangkan keilmuan, dan itulah yang dimiliki oleh umat Islam saat ini. Dengan demikian, Barat sekarang menjadi iblat ilmu pengetahuan dan peradaban yang sebenarnya, dimotori oleh umat Muslim zaman dahulu. Bagi umat Islam yang ingin mendalami ilmu yang ada sekarang, mereka harus pergi ke kawasan Barat karena terdapat karya-karya ilmuwan Muslim yang terawat dan tersedia di beberapa perpustakaan. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, kilaf dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.